Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita akan membacakan kitab Tafsir Jalalain, suratnya surat Saba. Surat Saba ayatnya meneruskan kemarin, yaitu ayat ke-13. Ayat 13. Surat Saba ayat 13. Ayatnya ya'maluna lahu ma yasha' mimma hariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa kudurir rasiyat. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan kali ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan selaksa damba. Semoga semua ilmu yang kita baca ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah fiddin wa dunya wal akhirah, khususnya bagi kita pribadi, umumnya bagi yang menyaksikan pengajian ini secara langsung maupun tidak langsung. Diiringi dengan ridhonya Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, menjadi batu loncatan kita bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Diampuninya semua dosa, dihapus semua kesalahan, ditutup semua aib, diangkat derajat dunia sampai akhirat, menjadi kekasih Allah dan menjadi manusia yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami'i awliyaina Indonesia, jami'i awliya tis'ah wa jami'i muallifi hadal kitab, ana khususan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Ahmad Al-Sawi, Syekh Sulaiman Al-Jamal, Syekh Muhammad Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Ahmad Nawawi Abdul Jalil, Abdul Alim bin Abdul Jalil, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani, Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, Jami' Aulia fi baldatina hada, bijai Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad madanil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sa'ir. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat. Ya'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Al-ayah. Wa minal jinni, di antara bangsa jin, may ya'malu baina yadayh, ada jin-jin yang Allah perintahkan agar bekerja terhadap Nabi Sulaiman bi'idni rabbi, atas izin atau atas rekomendasi dari Tuhannya Nabi Sulaiman, yaitu Allah. Wa may yazigh minhum an amrina, barang siapa di antara jin-jin itu yang berpaling dari Nabi Sulaiman, yang ingkar janji kepada Nabi Sulaiman, yang mau resign kerja terhadap Nabi Sulaiman, mereka yang mau menyimpang dari perintahnya Allah, suruh taat kepada Nabi Sulaiman, suruh bekerja kepada Nabi Sulaiman, maka bangsa-bangsa jin tersebut nudhiqhu min adzabis sa'ir, Allah cicipkan siksaan yang amat pedih. Ada yang mentafsiri adzabis sa'ir di sini adalah an-nar fil akhirah. Ada yang bilang, ulama tafsir, yang dimaksud adalah siksaan api neraka di akhirat. Wakilah, ada pula ulama tafsir yang menyatakan yang dimaksud nudhiqhu min adzabis sa'ir, siksaan pedih yang dirasa oleh bangsa jin yang ingkar kepada Nabi Sulaiman, yang ingin resign kerja kepada Nabi Sulaiman. Mereka disiksa di dunia, bukan hanya di akhirat, disiksa di dunia. Caranya gimana? Cara Allah menyiksa bangsa jin yang melanggar perintahnya Nabi Sulaiman, bi ayyadribahu malakun bi sautin minha darbatan tuhrikuh. Allah pasrahkan urusan jin yang mengabdikan diri untuk Nabi Sulaiman. Allah pasrahkan kepada para malaikat yang bertugas untuk mecuti, yang bertugas untuk menyambuki bangsa jin dengan satu cambukan yang langsung bisa membakar bangsa jin itu. Itu siksaannya. Faqad wakalallahu malakan bil jinni al musakhkharina Sulaiman. Sungguh Allah memasrahkan kepada malaikat urusan jin-jin yang ditundukkan agar bekerja terhadap Nabi Sulaiman. Wa ja'ala fi yaudi sautan min nar. Allah jadikan di tangan malaikat yang dipasrahin sebuah cemeti yang terbuat dari api. Faman zagha minhum an ta'ati Sulaiman. Bangsa jin yang menyimpang dari taat terhadap Nabi Sulaiman, darabahu bidzalika saut darbatan ahraqathu, akan dicambuk oleh malaikat dengan cemeti apinya, dengan satu cambukan yang langsung bisa membakar bangsa jin tersebut. Dari sini dapat kita simpulkan, jin dan setan itu anak cucunya iblis. Iblis itu diciptakan dari api. Sedang Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Kalau kita mikir secara falsafat, ilmu logika, masa makhluk yang diciptakan dengan api bisa dipecuti, bisa dicambuki dengan cemeti api juga? Masa sakit? Sama-sama diciptakan dari api. Itu logikanya kan gitu. Bangsa jin ini diciptakan dari api. Hukuman untuk bangsa jin yang melanggar dipecuti pakai cambuk api. Secara nalar akal gimana? Sakit apa enggak jin itu? Kalau secara logika enggak sakit. Tapi disitulah rahasia ciptaan Allah. Kita ini ya kan dari tanah. Kita dari tanah. Kulit dengan kulit. Semisal kita pukulkan, rasa sakit apa enggak?
sakit meskipun sama-sama kulitnya. Api dengan api kalau dipukulin sakit sama aja. Coba sampai tidak percaya, jotos temannya. Sama-sama dari tanahnya. Jadi tidak bisa ilmu agama, ilmu syariat itu pakai logika, tidak bisa. Makanya harus semua ajaran agama, semua ajaran Al-Quran harus kita imani pakai hati. Tidak bisa kita imani pakai akal. Kalau hanya mengandalkan logika, semua agama tidak masuk akal kan. Kayak gitu maksudnya. Di sini terbukti bangsa jin itu meskipun dia diciptakan dari api ya dipecuti pakai cambuk api, tapi terasa sakit, mereka langsung terbakar. Makanya kadang ada pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu. Kalau iblis masuk neraka, iblis sendiri dari api, masa sakit? Dia tetap sakit meskipun sama-sama apinya. Buktinya kita sama-sama kulitnya, sama-sama tercipta dari tanahnya ya sakit. Sama-sama tercipta dari air spermanya, dipukulkan ya sakit, dibuat jotos ya sakit. Kayak gitu. Hari ya kita harus beriman bahwasanya siksaan api neraka itu ada. Dan dulu Allah menghukum murid yang melanggar perintah gurunya langsung kayak ini bangsa jin ini. Di dunia sudah dipecuti, di akhirat nanti yang jin melanggar kepada Nabi Sulaiman, mereka akan disiksa di neraka. Di dunia dipecuti api oleh malaikat yang dipasrai oleh Allah untuk menghukum mereka yang melanggar perintahnya Nabi Sulaiman. Untuk apa? Kerja apa? Jadi tukang, jadi kuli bangunannya Nabi Sulaiman bangsa jin. Makanya apa itu bangunan-bangunan di zaman Nabi Sulaiman cepat jadi karena yang ngerjakan adalah bangsa jin. Suruh cari besi langsung datang, suruh cari apa kayu langsung datang, suruh cari batu di gunung langsung datang. Nah, mereka cepat, sekejap aja nyampe ke sono, diberi kelebihan kayak gitu. Tapi mereka yang tidak boleh dianggurin oleh Allah, maksudnya gimana? Tidak boleh dianggurin. Mereka adatnya bangsa jin ketika selesai kerja sebelum datang waktu malam, maka mereka robohkan bangunan yang sudah mereka garap. Jadi biar tidak seperti itu, jadi disibukkan setiap detiknya. Ketika selesai ngerjain bangunan ini, masjid ini, suruh ngerjain pekerjaan yang lain, jangan sampai disuruh berhenti. Nabi Sulaiman alaihissalam cuma mengawasinya dari jauh sambil berdiri, sambil megang tongkatnya. Nanti di ayat-ayat berikutnya dijelaskan. Sampai Nabi Sulaiman itu wafat. Wafatnya dalam keadaan berdiri. Ya'maluna lahu, ini belum kita maknai Jawa. Ya'maluna, kerja sapa jin lahu krana Nabi Sulaiman ma ing kelakuan yasa'u kang karep sinten Nabi Sulaiman alaihissalam min mahariba, bayane pira-pira bangunan mihrab. Yang dimaksud mahariba ai abniyatin, pira-pira bangunan murtafiatin kang luhur, yas'udu kang bisa munggah sapa Nabi Sulaiman ilaihi maring abniya murtafi'ah bidurajin kelawan pira-pira anak tangga, kelawan pira-pira undak-undak, watamasi lan pira-pira gambar, lan pira-pira gambar atau patung. Lafat tamasil jam'u timsal iku jamae lafat timsal, wa huwa utawi timsal kulu syai'in iku saben-saben suwiji-wiji masalat kang gambar sapa jin hu ing kulu syai' bisain kelawan suwiji-wiji kang wene. Ai suarin tegese pira-pira gambar, gambare menungso, min bayani nuhasin, pira-pira gambar minuhasin saking tembaga, wazujat jin lan kaca, waruhamin lan watu marmer, walam yakun lan ora ono ittikhadus suwar apa nggawe pira-pira gambar haraman iku haram fi syariatihi ing dalam syariat Nabi Sulaiman. Fi syariatihi ing dalam syariat Nabi Sulaiman. Wajifanin lan pira-pira tuwung,
ai jam'u jafnatin niku jame lafat jafna kal jawabi koyok pira-pira telogo kali jam'u jabiyatin wa ya utawi jabiyah haudhu niku telogo kabirun kang gede ya jatami kang bisa kumpul alal jafna ing atasi telogo alfu rijalin sapa 1000 wong lanang yakuluna kang bisa mangan sapa alfu rajulin minha saking jafna tuwung ya wa kudurin lan pira-pira kendil rosiatin kang tetep aisa biatatin tegese kang tetep lah kang ikut tetep kaduwe kudur qawaimu tai pira-pira sikil la tataharrak kang ora bisa oba-oba apa qawaim amakiniha saking pira-pira panggonane qawaim tutakhodu den gawe apa qawaim minal jibali saking pira-pira gunung bil yamani ing dalem negara Yaman yus'adu kang den munggahi apa ilaiha maring qawaim bisalalimi kelawan pira-pira ondo kelawan pira-pira undak-undak wakulan lan ngucap sapa ingsun Allah ikmalu nglakonono sira kabeh ya ala Daud keluarga Nabi Daud bitaatillah kelawan taat ing Allah syukron krana matur suwun lahu maring Allah alama ing atasi perkara ata kang paring sinten Allah kum ing sira kabeh wa qalilun lan iku setitik min ibadiyah sange pira-pira kawula ingsun asyakuru utawi pira-pira wong kang akeh syukure utawi pira-pira wong kang akeh matur suwune ayal amilu tegese wong kang nglakoni bitaati tegese sapa wong kang nglakoni bitaati kelawan taat ing ingsun syukron krana syukur krana matur suwun nikmati maring kenikmatane ingsun Allah titik kita lanjut nerangkan secara bahasa Indonesia ya'maluna lahu bangsa jin yang Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman agar menjadi kuli, menjadi para tukang-tukang bangunan Nabi Sulaiman. Mereka bekerja untuk Nabi Sulaiman mayasya semaunya. Nabi Sulaiman ingin garap apa? Ingin garap masjid harus dibuatkan masjid, ingin garap istana harus dibuatkan istana, ingin garap semisal Candi Borobudur harus jadi. Sampai jadinya tidak boleh, tidak jadi. Mereka yang alasan pura-pura capek atau apa langsung dicambuki oleh malaikat dengan cambuk api. Langsung. Mimahariba di antara kreasi atau hasil garapan tukang-tukang atau kuli-kuli dari bangsa jin itu jadi apa? Maharib, beberapa mihrab abniyatin murtafi'ah yus'adu ilaiha bidurat. Beberapa bangunan yang tinggi yang biasanya dinaiki oleh Nabi Sulaiman dengan anak tangga, dengan undak-undak. Ya, mihrab tempat ibadahnya Nabi Sulaiman. Yang dimaksud mihrab ini apa? Mihrab yang dibangunkan oleh bangsa jin ini. Yang dimaksud tempat ibadah, masajid wa ghairuha. Tempat sujudnya Nabi Sulaiman dan umatnya kepada Allah. Wasumiyat bidzalika. Kenapa kok masjid atau tempat ibadah itu disebut mihrab? Mihrab ini dari bahasa haraba yuharibu. Lianna sahibaha yuharibu fiha ghairuhu lihimayatiha. Karena biasanya orang yang punya mihrab, orang yang punya masjid, orang yang punya tempat ibadah, mereka akan berani memerangi orang lain yang ingin merobohkan tempat ibadahnya, yang ingin merobohkan mihrabnya, yang ingin merobohkan masjidnya. Siapa yang berani merobohkan tempat ibadahku, maka siap harus perang denganku. Makanya disebut mihrab. Di situ loh ada istilah sekarang kan. Dulu kata-kata ihrab itu ya satu bangunan musola, satu bangunan masjid itu mihrab namanya. Sebelum ada bahasa masjid. Jadi sebelum ada bahasa masjid itu mihrab. Kalau sekarang, zaman sekarang, yang mihrab itu tempat diamnya imam saja, itu mihrab.
Yang selain itu namanya masjid secara keseluruhan. Kalau dulu di zaman Nabi Sulaiman bin Daud, yang dimaksud mihrab adalah tempat sujudnya Nabi Sulaiman dan umat-umatnya kepada Allah. Tempat ibadahnya beliau. Itu mihrab. Kalau sekarang bahasa mihrab itu lebih ngetrennya ke tempat khusus untuk imam. Disebut mihrab, kenapa alasannya? Kayak tadi itu. Karena orang yang berani merobohkan mihrab, yang berani merobohkan masjidnya, yang berani merobohkan tempat ibadahnya, maka mereka tidak akan terima. Berani memerangi demi menjaga kehormatan mihrab itu. Makanya disebut mihrab. Mihrab itu beberapa tempat perang aslinya kalau diartikan. Karena tidak ada satupun manusia yang terima ketika tempat ibadahnya dirobohkan oleh orang lain. Mereka akan siap memerangi musuhnya yang merobohkan bangunan mihrabnya, yang merobohkan masjidnya. Makanya diistilahkan mihrab. Wakilah ada yang berkata, yang dimaksud mahariba, yang dibangunkan oleh bangsa jin itu, ya'maluna lahu ma yasha'u mi mahariba. Mihrab itu apa? Khususul masjid. Yes, kekhususan masjid itu sendiri itu namanya mihrab. Mihrab itu apa? Ya masjid secara keseluruhan itu namanya mihrab. Yang dimaksud di ayat Quran itu al aqrab ma qalahul mufassir. Tapi pendapat yang mendekati kebenaran itu yang diucapkan oleh penafsir kita yang mengatakan bahasa mihrab adalah bahasa masjid dan selain masjid, intinya tempat ibadah. Mihrab itu pasti tempatnya agak istimewa. Makanya tafsirannya abniyatun murtafi'atun yus'adu ilaiha bidurajin. Sebuah bangunan yang dibangun dengan dasar yang tinggi, yang biasanya dinaiki pakai anak tangga. Itu disebut mihrab. Makanya sekarang mihrabnya sama, tapi yang ada anak tangganya mimbar. Kalau dulu mihrab itu pasti ada anak tangganya. Hati makmumnya ada di bawah, imamnya ya ada di atas. Itu di zaman itu. Tempatnya agak tinggi, lebih tinggi dari tempatnya makmum berada, tempatnya imam. Karena aslinya mihrab adalah abniyatun murtafi'ah, bangunan tinggi yang biasanya yus'ad ilaiha bidurajan, yang dinaiki pakai anak tangga. Di anha rafi'atul qadar. Jadi derajatnya mihrab itu tinggi. Walidha, oleh karena itu zaman sekarang khossuha bil a'imah. Oleh orang-orang dikhususkan khusus tempatnya imam, mengimami sholat. Khossuha bil a'imah, dijadikan tempat khususnya imam. Kalau dulu enggak. Kalau dulu, sekarang dijadikan tempat khususnya imam mengimami sholat, baik itu mihrabnya masjid atau mihrabnya musola. Itu yang pertama. Yang dibangunkan oleh bangsa jin adalah bangsa jin membangunkan mihrab atau tempat ibadah untuk Nabi Sulaiman bin Daud. Yang kedua, watamathilah. Bangsa jin membuatkan gambar atau patung. Patung apa yang dibuatkan oleh bangsa jin? Tamasila ini jamak dari timsal, yang artinya gambar. Yang jelas gambar manusia. Kalau bahasa sekarang itu gambar itu ada yang semacam ada bayangannya seperti patung, ada yang tidak ada bayangannya kayak lukisan, kan tidak ada bayangannya. Ngelukis di tembok atau ngelukis di kertas atau ngelukis di kain, ngelukis di kayu, itu tidak ada bayangannya. Kalau yang timsal-timsal yang ada bayangannya itu disebut patung. Gambar yang ada bayangannya itu disebut patung. Jadi langsung kayak ada tanah langsung dibikinin bentuk manusia, makhluk yang hidup, binatang atau langsung jadi patungnya. Ada yang dari makanan, ada yang dari tanah liat, lalu dibakar jadi patung. Ada yang dari semen ya. Itu timsal. Di zaman Nabi Sulaiman, bangsa jin membuatkan patung-patung. Membuatkan gambar-gambar. Gambar apa ini?
Wa hiya kullu syai'in malthalathu bi syai'in ay suwarin min nuhasin wa zujajin wa rukhamin. Patung-patung atau gambar-gambar buatan bangsa jin yang disuruh oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam itu terbuat dari nuhas, terbuat dari tembaga, dan terbuat dari zujat, kaca, cermin, waruhom, dan terbuat dari batu marmer. Jadi patung-patung di zaman Nabi Sulaiman, gambar-gambar buatan bangsa jin itu terbuat dari tembaga, terbuat dari kaca, dan terbuat dari marmer. Walam yakun ittikhadus suwar haraman fi syariatihi. Di zaman Nabi Sulaiman, menggambar makhluk yang bernyawa, menggambar makhluk yang punya ruh, kayak gambar manusia, gambar binatang, gambar jin, itu tidak haram di zaman Nabi Sulaiman. Lam yakun ittikhadus suwar haraman fi syariati. Di syariatnya Nabi Sulaiman tidak diharamkan gambar makhluk yang hidup. Baik gambarnya berbentuk ditulis, digambar di tembok, di kulit, di kertas, atau digambar kayak semacam patung, dibuatkan patungnya. Itu tidak haram di zaman Nabi Sulaiman. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW, syariat kita, asyaddu adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Paling dahsyatnya siksaan manusia dari kiamat adalah orang yang senangnya gambar. Gambar yang gimana di sini? Itu diarahkan oleh ulama kita. Kayak mazhab Maliki mengarahkan yang dimaksud gambar-gambar di sini malahudilun, gambar-gambar yang mempunyai bayangan, yaitu gambar-gambar yang modelnya patung. Kalau mazhab Syafi'i malahudilun amlah, gambar yang punya bayangan maupun tidak, baik gambarnya modelnya kayak patung atau gambarnya di semacam kayak lukisan, baik yang digambar manusia atau yang digambar binatang, baik yang digambar hayawanun natek atau yang digambar adalah hayawan ghairu natek, itu hukumnya haram mazhab Syafi'i. Misal ada ulama kita yang mengikuti pendapat mazhab Maliki, ngelukis ulama, itu ikut pendapat mazhab Maliki. Karena lukisan itu tidak sama kayak patung. Nah, di situ perlu kita pahami. Kalau ikut mazhab Syafi'i, gambar-gambar yang modelnya kayak lukisan atau modelnya yang kayak patung, asal yang digambar itu gambar manusia atau gambar bangsa jin atau gambar binatang, intinya makhluk yang bernyawa, makhluk yang punya ruh, yang ketika dicabut mati, maka hukumnya haram mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki, gambar makhluk yang hidup, gambar makhluk yang bernyawa, yang haram itu yang apa? Yang ada bayangannya, yang modelnya kayak patung, itu mazhab Maliki. Kalau yang modelnya kayak lukisan tidak apa-apa. Kan banyak kita jumpai lukisan kiai ini, Habib ini, kan banyak kan di luar sana. Kita husnudzan aja, barangkali beliau-beliau ikut pendapat ulama yang menyatakan yang memperbolehkan boleh ngelukis kiai, ikutnya mazhab Maliki bukan Syafi'i ya, mazhab Maliki, perlu kita pahami. Saya pernah baca di kitab tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan tafsirnya Syekh Ali As-Sobuni, tafsir Ayatul Ahkam. Jadi perincian tamasil di sini, versi Syafi'i gimana, versi Maliki gimana, itu sudah yang saya sampaikan tadi. Terus patung-patung bikinan bangsa jin di zaman Nabi Sulaiman ini, patungnya siapa yang dibikin oleh bangsa jin itu perlu kita pahami. Patungnya siapa? Di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam menyuruh bangsa jin agar membuatkan patungnya manusia. Yang jelas yang dibuat adalah patungnya manusia yang hidup sebelum Nabi Sulaiman bin Daud. Tolong buatkan patungnya ini, patungnya ini. Patungnya siapa? Di sini dijelaskan qala ba'duhum, sebagian ulama tafsir mentafsiri ayat wa tamatsila di sini adalah innaha suwarul anbiya alaihimus shalatu wassalam. Patung-patung bikinannya bangsa jin itu patung-patung atau gambar-gambarnya para nabi.
yang hidup sebelum Nabi Sulaiman, termasuk patungnya Nabi Daud, patungnya Raja Tolut, patungnya Nabi Samuel, patungnya Nabi Kaleb, ya, patungnya Nabi Hizkil, patungnya Nabi Musa, itu dibikinkan oleh bangsa jin. Dan bukan hanya patungnya para nabi, wal ulama, wasuarul ulama. Yang dimaksud tamasil di sini adalah gambarnya para nabi dan gambarnya para ulama. Ulama-ulama yang wafat di zaman Nabi Sulaiman atau yang wafat sebelum Nabi Sulaiman. Itu suruh bikinin patungnya. Kanat tuswaru fil masajid liyarohan nas. Terus tujuannya apa membuatkan patungnya para nabi, para ulama di zaman Nabi Sulaiman itu? Apa tujuannya? Kok sampai syariat Nabi Sulaiman diperbolehkan, sedang syariat kita malah diharamkan? Malahan kalau ada malaikat rahmat, innal malaikat lam yadkhul baitan fihi suar wa kalbun wa akun lil walidain, sebagaimana di kitab Minahusaniya kemarin di Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali. Sesungguhnya malaikat rahmat tidak mau memasuki sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada gambar, maksudnya ada patung-patungnya, dan ada anjingnya, hewan anjing, dan ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu malaikat rahmat tidak mau masuk. Malaikat rahmat juga tidak akan mendekat kepada orang yang sedang nazak, sekarat, hampir mati, ketika di sekitar orang yang nazak itu ada wanita haid atau wanita yang sedang nifas, wanita yang sedang menstruasi. Itu biasanya malaikat rahmat tidak mendekat. Makanya kalau ada orang nazak itu suruh menjauh, suruh keluar yang haid itu, yang nifas itu. Saya minum dulu. Kita lanjut nih. Gambar-gambarnya para nabi, para ulama yang dibuatkan oleh bangsa jin untuk Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam itu dipajang di mana? Tusawwaru fil masjid, dipajang di masjid tempat sujudnya Nabi Sulaiman bersama kaumnya, bersama umatnya. Tujuannya apa? Kok patung-patungnya para nabi itu ditaruh di masjid? Liyarohan nas, agar orang-orang yang sedang sholat di situ melihat semua, melihat gambar-gambar itu semua, melihat foto-foto itu semua, melihat patung-patungnya nabi-nabi sebelumnya, patung-patungnya ulama-ulama sebelumnya yang pernah sholat di masjid itu, yang sudah wafat terlebih dahulu mendahului mereka. Fayazdadu ibadatan wa jitihadan. Ketika umatnya Nabi Sulaiman setiap masuk masjid, lihat foto gurunya, lihat foto nabi-nabi sebelumnya, lihat patungnya Nabi Daud, lihat patungnya Nabi Samuel, lihat patungnya Raja Tolut. Orang-orang yang pernah ibadah di situ, yang pernah sholat di masjid itu, melihat foto gurunya, ulamanya, ustadznya, kiainya. Setiap mereka masuk masjid, lihat foto gurunya, gambar gurunya. Fayazdadu ibadatan wa jitihadan. Semakin bertambah antusias mereka dalam beribadah kepada Allah. Mereka semakin bersungguh-sungguh. Alhamdulillah, dulu guru saya pernah sholat di sini, iktikaf di masjid ini. Akhirnya semangat, terengginas. Yang asalnya malas masuk masjid, ada patung-patung para nabi, ada gambar-gambar para nabi, foto-foto para nabi dan para ulama yang mendahului mereka. Mereka akhirnya semangat, tidak jadi malas. Itu tujuan awalnya, dibuatkannya patung yang berada di syariatnya Nabi Sulaiman bin Daud. Termasuk patungnya Uzzalata, Manat, Suat. Itu patung-patungnya ulama yang hidup di zaman sebelum Nabi Sulaiman bin Daud, yang kemudian disembah. Di sini dijelaskan walam yakun, saya ulangi lagi, walam yakun ittikhadu suwar haraman fi syariati Sulaiman. Menggambar
atau membuatkan patungnya ulama, patungnya para nabi di zaman Nabi Sulaiman, di dalam syariatnya Nabi Sulaiman tidak diharamkan. Sedang di syariat kita diharamkan. Inna tikhoda suwar haramun mutlakon walau roksan fakot. Dalam syariat kita, membuatkan patung, membuatkan gambarnya ulama, para nabi atau manusia secara umumnya, atau makhluk yang bernyawa, baik itu binatang maupun manusia, itu haram meskipun yang dibuat cuma kepalanya doang. Meskipun dibuat tidak ada di dunia. Kayak faros laha janahain. Ada kuda punya 2 sayap, kan tidak ada di dunia. Meskipun dia menggambarnya, dia melukisnya, dia membuat patungnya, tidak ada di dunia. Hasil ilustrasinya, gambarannya tidak ada kok dalam kehidupan yang nyata. Itu tetap haram. Mazhab kita, syariat kita, Nabi Muhammad SAW membuatkan patung itu haram. Patungnya hewan maupun patungnya manusia haram. Kalau yang digambar apa? Gunung, tumbuh-tumbuhan, rumah, ya tidak haram. Masjid tidak haram. Arsitek itu gambar pondok pesantren, gambar bangunan-bangunnya tidak haram. Yang haram itu gambar-gambar yang makhluk-makhluk yang punya ruh, kayak binatang, kayak manusia. Kaifa yalitu ittikhadhu min Sulaiman. Kalau syariat kita diharamkan, bagaimana mungkin di syariat Nabi Sulaiman diperbolehkan? Ini ada pertanyaan dari ulama tafsir. Wa'lam, ketahuilah jawabannya. Annatikhadha suwar awalan kana li maqsidin hasanin. Sesungguhnya hukum membuat patung, hukum membuat gambarnya para nabi dan para ulama di era-era pertama, di era Nabi Sulaiman, itu karena tujuan yang benar. Limaqsidin hasanin, karena tujuan yang benar. Falamma sa'al maqsid, ketika tujuannya sudah salah, bisa babittikhadhiya alihatan tu'bad min dunillah, gara-gara mereka menjadikan semua foto para nabinya, semua patung para ulamanya, mereka jadikan Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Disitulah kemudian syariat Nabi Muhammad SAW diharamkan. Membuat patung sampai detik ini. Awalnya benar, tujuan awalnya di syariat Nabi Sulaiman itu, tujuan dibuatkan patung atau gambarnya ulama, tujuannya agar dikenang, diingat, biar kita tetap semangat ibadah. Ketika kita melihat foto, oh ini foto guru saya, ini foto mbah-mbah saya dulu yang alim, yang ahli ibadah, beliau ini baca Qur'annya semangat. Awalnya gitu. Lambat laun dipelintir sejarah ini oleh orang-orang yang hidup di generasi selanjutnya setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Kemudian digantikan nabi-nabi selanjutnya wafat, digantikan nabi-nabi selanjutnya sampai kepada Nabi Isa. Sampai Nabi Isa sendiri itu disembah patungnya. Kayak gitu. Itu awal mulanya. Dulu memang sempat membuat patung itu diperbolehkan di dalam syariat Nabi Sulaiman karena tujuan awalnya benar. Liyarohan nas fayazdadu ijtihadan fil ibadah. Mereka tambah semakin semangat ibadahnya kepada Allah gara-gara lihat foto atau gambar para nabi-nabinya. Lihat patung para nabi-nabinya. Kemudian di era-era selanjutnya, gara-gara bisa babittikhadhiya aliyatan tu'bad min dunillah, mereka menjadikan patung-patung para nabinya malah disembah, dijadikan Tuhan-Tuhan yang selain Allah, disekutukan dengan Tuhan Allah. Dari situlah kemudian haramallahu tikhadhaha 'alal ibad. Allah haramkan membuat patung untuk hamba-hambanya. Di syariat kita Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Nah, jelas awal mula diperbolehkan dan awal mula dilarang. Jadi kalau kita ya, kan saya bilang tadi kalau fotografi itu masuk gambar apa bukan? Ya bukan, itu pernah dimusyawarahkan dulu di pondok pesantren itu kiri, Lirboyo dan Sarang, musyawarah tentang fotografi. Itu apakah sama? Sama kayak ngelukis pakai tangan. Syariat itu pakai tangan, bukan jiplak, jepret kayak fotokopi gitu, kayak
Potret kan kayak fotokopi ya. Ya makanya diperbolehkan kalau potret itu. Karena tidak sama kayak patung. Jadi kita, kesimpulannya dari cerita ini gimana? Ketika kita punya foto guru-guru kita, kiai-kiai kita, habib-habib kita, ulama-ulama kita, itu sampean adreskan, sampean cuci, itu sampean kenang, sampean letakkan di tempat ibadah sampean. Sampean letakkan di tempat sholatnya sampean. Meskipun bukan hanya foto, kayak gambar makamnya Rasulullah SAW, sampean taruh di depan tempat sholatnya sampean. Biar apa? Kita sholat, setiap mau ibadah selalu terngiang-ngiang di benak pikiran kita, ngingat Kanjeng Nabi, ingat guru-guru kita. Setiap mau wiritan, mau zikiran, ingat, oh itu ada foto bapakku almarhum, itu ada foto guruku. Akhirnya kita ikut semangat, kayak semangatnya guru-guru kita ketika beliau ibadah. Itu tujuannya. Hati foto-fotonya ulama kita itu jangan hanya dipajang di ruang tamu. Di tempat sholat pun kamu kasih. Di tempat zikiranmu, tempat ibadahmu khusus, itu kamu kasih. Itu tujuannya niru. Kayak yang tadi. Liyarohan nas fayazdadu ijtihadan fil ibadah. Tujuannya agar kita bertambah semangatnya beribadah kepada Allah. Tambah antusias gara-gara ingat gurunya yang cakang ibadah. Dulu orang tua saya setiap sholat di sini pasti baca Al-Quran. Sekarang bapak saya wafat. Akhirnya ingat, gara-gara lihat foto bapaknya di tempat sholat. Akhirnya ikut-ikut baca Quran habis sholat. Di situ pengaruhnya besar, manfaatnya besar. Jadi tujuannya bukan disembah, tapi untuk dikenang. Biar kita selalu semangat ibadah kepada Allah. Itu tujuannya majang foto ulama. Kalau sudah tujuannya benar, fihi sakinatun mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmil malaika. Sebagaimana di surat Baqarah kemarin. Di dalam foto itu akan mengandung sakinah, ketenangan, kesejahteraan, keberkahan yang datang dari Allah, bukan datang dari foto itu. Karena ada peninggalan orang soleh di situ. Yang menyebabkan ada sakinah, ada keberkahan yang datang dari Allah. Itu tujuannya. Kembali lagi, jadi ini ayat yang menerangkan tentang sejarah Nabi Sulaiman ini ada kaitannya dengan ayat yang menerangkan tentang petinya Bani Israel, sejarah Nabi Samuel dan Raja Tolut beserta Nabi Daud yang masih kecil. Nyambung. Memang sengaja saya baca tafsiran itu, saya urut kisahnya. Waalaikumsalam. Jadi tujuan kita ya, duduk situ, langsung duduk. Tujuan kita itu biar pelajaran yang sudah kita lewati bisa kita ingat-ingat kembali. Bila ini ada yang datang lagi, tamu dari jauh. Dari mana Mas? Amerika Serikat? Oh, Kamerun. Oh, Meksiko. Bau-bau. Jadi saya ulangi lagi karena ada yang baru datang ya. Jadi kesimpulannya, bagaimana hukumnya gambar atau ngelukis, baik gambarnya berbentuk kayak punya bayangan, kayak patung, atau gambarnya tidak punya bayangan kayak kertas, kayak lukisan. Ini kesimpulannya mazhab Syafi'i. Baik gambar yang bentuknya kayak patung yang punya bayangan atau gambar yang tidak punya bayangan kayak lukisan, dilukis di tembok ataupun di kertas, itu mazhab Syafi'i tetap mengharamkan. Wa aslu taswiril hayawan haramun mutlaqon walau ra'san faqat. Hukum asli gambar itu haram secara mutlak. Yang digambar apa? Hayawanun natek atau hayawan ghairu natek. Gambar manusia atau gambar binatang. Gambar bangsa jin. Itu hukumnya haram mazhab Syafi'i. Baik yang bentuknya kayak patung maupun yang bentuknya kayak lukisan. Tapi mazhab Maliki yang haram itu yang bentuknya kayak patung. Untuk yang bentuknya lukisan tidak, karena tidak punya bayangan. Jadi dimaksud ayat
Yang maksud hadis asyaddu azaban yaumal qiyamah al-musawwirun, paling dahsyatnya siksaan di hari kiamat adalah orang yang gambar. Itu yang gambarnya modelnya kayak patung, adab maliki. Siksaannya apa? Suruh hidupkan lukisan-lukisan atau suruh hidupkan patung-patung yang dia buat ketika di dunia. Suruh hidupkan kelak di akhirat. Itu siksaannya. Suruh kasih ruh. Ini tidak bisa ya namanya makhluk. Oke, kalau tidak bisa ya dihajar itu sama malaikat penjaga neraka. Nah, bagi yang sudah terlanjur gimana? Saya dulu pernah gambar Dragon Ball, misal Doraemon, meskipun itu tidak ada di dunia. Doraemon kayak gitu. Winnie the Pooh, itu Winnie the Pooh, rambutnya gondrong. Nah, itu caranya siapa? Ada yang ngasih solusi. Kalau guru saya solusinya gimana? Nah, bagi kita yang sudah terlanjur kayak gambar di kertas, gambar Dragon Ball atau Doraemon, atau kartun-kartun itu gimana? Kan besok siksaannya di hari kiamat itu suruh hidupkan lagi, suruh kasih roh. Caranya gini, dibunuh. Misalnya dibunuh, sekiranya kok seandainya kita hidupkan jadi manusia, kira-kira apanya kalau kita potong mati? Kepalanya dipotong biar mati. Itu solusinya, biar mati. Jadi kayak gambar di kertas ya, kita potong kepalanya, lehernya. Kalau yang sampean potong itu tangannya ya tetap hidup, atau kelaminnya tetap hidup, atau kakinya tetap hidup. Kalau yang dipotong lehernya pasti mati. Jadi solusinya bagi kita yang sudah terlanjur, dulu saya ngelakuin ini karena masih belum tahu hukumnya. Terus sekarang gimana Ustaz solusinya? Saya ingin bertobat. Solusinya itu, ya bunuh gambar kamu, sekiranya tidak bernyawa, kiranya mati, dipotong lehernya. Kalau ajaran guru saya ya Ahmad Nawawi Abdul Jalil, dulu ada catur yang modelnya kayak patung, disuruh patahkan kepalanya, suruh patahkan, biar besok di akhirat tidak disuruh hidupkan lagi. Itu dulu zaman Sunan Kalijogo rahimahullah ta'ala, Sunan Bonang rahimahullah ta'ala, Sunan Giri rahimahullah ta'ala, beliau berdebat. Yang awal mula pertunjukan wayang itu wayang golek. Wayang golek kan boneka itu patung. Gitu. Ini dimusyawarahkan kembali, gimana caranya supaya tidak hidup ini. Ini kan termasuk taswirul hayawan ini, buat patung. Ayatnya sudah jelas di Al-Quran, wa tamasila wajifaning kal jawab. Tamasil itu diharamkan di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi di zaman Nabi Sulaiman tidak diharamkan membuat patungnya para nabi, para ulama itu. Akhirnya dikasih musyawarah Sunan Giri, Sunan Bonang, ya, Sunan Kalijogo, Sunan Derajat, Sunan Kudus, ya, musyawarah. Gimana ini solusinya? Akhirnya kita penyet aja. Akhirnya terciptalah wayang kulit. Kan ditepes gini kan mati. Jadilah wayang kulit yang awalnya wayang golek. Itu awalnya. Beliau itu tidak sembarangan. Ada dasarnya juga. Sama persis kayak kisah-kisah yang ada di sini. Kalau kita ingin baca bab gambar, kalau yang dibaca kita fikih, maka cari hukumnya itu ada di bab walimah. Walimatul ursi, di kitab fikih kayak Baijuri, I'anatul Thalibin, Hasyiatul Jamal, itu pasti ada bahas tentang gambar-gambar. Tapi kalau yang dibaca tafsir, bacalah ayat yang menerangkan tentang sejarah pembuatan patung atau pembuatan gambar dari bangsa jin untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Ayat ini kalau baca pasti nemu hukumnya di situ. Tuh. Nah, saya dulu meneliti ketika saya meneliti tafsir ayatul ahkamnya, tafsir Jalalainnya, fikihnya, saya teliti semua. Dan saya pelajari sejarahnya, sejarah wayang golek, wayang kulit. Nah, di situ Sunan Kalijogo, Sunan Bonang kan pakai musik gamelan. Orang mau nonton wayang pun ya harus masuk ke gapuro. Gapuro itu dari bahasa Arab, wofuro. Siapa yang masuk dapat ampunan dari Allah.
Ghafuro, Asmaul Husna kan. Akhirnya di Jawa kan jadi Gapuro. Karena apa? Setiap masuk pasti baca kalimat syahada. Yang dibaca adalah kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru boleh nonton wayang kulit dan musik gamelan. Kayak nonton sinetron. Kalau sekarang itu bioskop atau orkes gitu. Karena ada penari, ada sinden-sindennya juga. Ada biduannya, ada artisnya. Tapi di dalam itu masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia tidak sadar kalau dibina syariat Islam di dalam pertunjukan wayang kulit. Ada aktor pemeran utama, ada aktor antagonis jadi bajingannya. Ini pantasnya kalau saya jadi sutradara, ini antagonis. Kalau itu bagian biduannya. lakoni pemeran utama. Itu banyak gitu. Itu sudah diatur skenario filmnya oleh Sunan Kalijogo, Sunan Bonang yang menyutradarai. Awalnya jadi dalang ya Sunan Kalijogo, tapi sutradaranya Sunan Bonang, tetap gurunya, sutradaranya. Di situ kan ada nama wayang itu, ada namanya Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Semar itu samir, istiqomalah, teruslah. Gareng itu khairan, melakukan kebaikan. Petruk, Bagong. Petruk, fatruk, bagian. Fatruk, kalau sudah kamu istiqomah mengerjakan kebaikan. Ini biasanya aktor pemeran utama. Ini yang jadi lakon ini Gareng ya. Pasti Gareng jadi pemeran utama, jadi lakonnya. Ada yang bagian amar ma'ruf, itu samir, amar ma'ruf. Nanti bagian nahi mungkar Petruk artinya fatruk, lalu tinggalkan. Bagong ini bajingannya biasanya, aktor antagonisnya. Bagong ini dari bahasa Arab bagian, kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran. Itu banyak masyarakat Jawa tidak sadar. Film-film wayang kulit itu aslinya ya dari bahasa Arab semua. Itu kecerdasan Sunan Kalijogo sama Sunan Bonang. Akhirnya kalau demikian nanti ada bintang tamu datang namanya Arjuno. Arjuno ini jadi kiainya, jadi ulamanya, jadi guru besarnya. Arjuno, Arjul Janno, Arjul Jannah. Saya berharap masuk surga. Kalau sudah si Bagong ini ditaklukkan oleh Arjuna, maka Bagong siap bertobat dari kemaksiatannya, siap masuk Islam, siap masuk surga. Ikut jalannya Arjuno. Arjul Jannah, Arjul Janno. Saya berharap masuk surga. Luar biasa tanpa disadari. Itu tidak ngawur orang ngarang-ngarang itu, ulama-ulama dulu kita itu. Ada dasar syariatnya. Yang awalnya ittikhadas suwar awalan kanali maksidin hasan, yang awalnya membuat patung di zaman Nabi Sulaiman itu karena tujuannya benar sehingga diperbolehkan oleh Allah. Tujuannya biar setiap orang masuk masjid melihat patung nabi-nabinya, patung ulama-ulamanya, mereka biar semangat ibadah. Liyarohan nas fayazdadu ijtihadan fil ibadah. Tujuannya gitu awalnya. Terus lambat laun bisa babittikho dia alihatan min dunillah. Umat-umat yang datang setelah Nabi Sulaiman, anak cucu umatnya Nabi Sulaiman, mereka melintir sejarah. Yang awalnya adanya patung-patung di masjid-masjid itu hanya dikenang untuk membuat kita antusias, terengginas dalam beribadah. Yang kemudian diselewengkan ajarannya, patung-patung nabi-nabi, patung ulama-ulama itu bukan dikenang, tapi disembah. Dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi semua patung di zaman Nabi Sulaiman itu ditaruh di masjid, di tempat-tempat ibadah. Awalnya. Setelah Nabi Sulaiman wafat, diganti ulama berikutnya wafat, diganti
Malah berikutnya sampai zaman fatrah terakhir Nabi Isa Al-Masih. Mulai umat-umat terbodohi oleh orang-orang yang melintir sejarah. Yang awalnya foto-foto para nabi, patung-patung para nabi, para ulama itu untuk dikenang, untuk menyemangatkan hati kita beribadah kepada Allah, yang kemudian dijadikan Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Sampai patungnya Nabi Isa sendiri dijadikan Tuhan, disembah. Patungnya Nabi Ibrahim kayak Brahma gitu. Kemungkinan ya Wisnu, Siwa itu ya ulama-ulama zaman itu. Kayak Krishna kemungkinan. Kemudian sejarahnya dipelintir. Kayak itu yang dulu sempat di sekitar Ka'bah pada saat Nabi Muhammad SAW belum lahir. Di sekitar Ka'bah itu banyak patung. Ada Lata, Uzza, Manat, Suwa. Itu yang jelas patungnya ulama-ulama sebelum Nabi Ibrahim. Atau sesudah Nabi Ibrahim. Yang diadopsi oleh mereka untuk disembah di sekitar Ka'bah. Ada yang melintir sejarah. Ada yang interpretasi atau manipulasi sejarah. Melintir sejarah, membodohi. Diselewengkan. Yang tujuan adanya patung awalnya itu biar dikenang ketika ibadah, biar kita niru semangatnya ibadah guru kita. Contohnya gampangnya kayak tadi itu. Di tempat sholat kamu ada gambar makam Rasulullah SAW. Itu ada foto orang tuamu, foto gurumu yang wali, yang sampean yakini wali. Setiap sampean masuk ke tempat sholat, ke tempat zikiran, lihat foto gurumu, pasti hati kamu ingat Allah. Hati kamu pasti pertama kali ingat gurumu, ingat Nabimu Muhammad SAW. Jadi ibadah kita biar semangat. Itu tujuannya. Awalnya gitu di zaman Nabi Sulaiman. Limaksudin hasanin. Tujuannya benar. Kemudian diselewengkan, dimanipulasi sejarahnya, dijadikan patung-patung itu tadi Tuhan yang disembah. Sampai melupakan Allah. Ada yang melupakan Allah 100%, ada yang menyekutukan Allah. Kayak orang Kristen itu. Allah tetap disembah, Tuhan Allah. Tapi Nabi Isa, Siti Maryam, Malaikat Jibril, Ruhul Kudus disembah. Jadi tidak mentiadakan Allah untuk jadi Tuhan juga. Jadi disekutukan. Ada yang Allah dibuang sama sekali, yes. Diganti patung-patung itu. Itu kemudian disebut zaman fatrah, zaman Allah libur ngutus para nabi. Zaman Allah perai ngutus para nabi, sehingga zaman itu banyak orang yang bodoh tentang ilmunya Allah. Karena nabi-nabi yang ngerti tentang ajaran Allah sebenarnya meninggal dunia. Dan ada yang diangkat ke langit. Akhirnya disebut zaman jahiliyah. Zaman bodoh. Karena mereka tidak ada yang ngajari. Sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Wa makana Allah mu'adzibahum. Wa makana liu'adzibahum hatta nab'atha rasulah. Allah tidak mau menyiksa orang-orang yang hidup di zaman fatrah sampai Allah mengutus seorang rasul yang terlahir setelah zaman fatrah itu, yaitu datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang tidak tahu, yang dibodoh-bodoh, yang tidak tahu hukum aslinya, mereka tidak ada kitab syariat. Namanya zaman fatrah. Kecuali orang yang bodoh-bodoh dosanya besar itu. Karena gara-gara dia, manusia-manusia yang hidup di generasi selanjutnya itu tersesat. Ini syarat syariatnya orang yang ditaklif hukum syariat itu di Nihayatul Zain itu syaratnya harus sima'ud dakwah diantaranya. Bukan hanya balik, akil, bukan. Tapi sima'ud dakwah, mendengar dakwah Islamiyah. Ayo bangsa Indonesia sebelum datangnya para wali songo. Mereka mengikuti ajaran Hindu, Buddha, ada yang ateisme, tidak punya agama. Mereka itu tidak jauh beda dengan orang yang hidup di zaman fatrah. Karena tidak ada ulama yang mengajari. Tidak dihitapi hukum syariat. Terus dimasukkan kemana? Nah, di situ ulama hilaf. Kalau saya baca di kitab Tuhfatul Murid atau kitab Sirajut Thalibinnya Kiai Isam Jampes, orang-orang yang hidup di zaman fatrah tersebut itu sama seperti bayi
atau anak yang belum balik, yang terlahir dari bapak ibu kafir, kemudian dia mati sebelum balik. Dia mau dimasukkan ke neraka, tidak pernah berdosa sama sekali kepada Allah, karena dia mati kecil, mati belum balik. Mau dimasukkan ke surga, juga tidak pernah ibadah. Maka solusinya gimana? Ada yang berpendapat masuknya nanti di Al-A'raf, nama sebuah tempat antara surga dan neraka. Ada pula yang berpendapat masuknya nanti di mana? Masuknya nanti langsung masuk surga, karena dia tidak pernah berdosa sama sekali kepada Allah. Jadi anaknya orang kafir, matinya mati masih kecil, belum balik. Mereka itu tidak disiksa karena masih belum mukallaf, masih belum ditaklif hukum syariat. Terus dimasukkan kemana? Itu ada yang berpendapat dimasukkan tetap ke surga, ada yang berpendapat dimasukkan ke Al-A'raf. Kayak gitu. Mau dimasukkan ke neraka tidak pernah dosa. Jadi bukan salah anaknya, salah orang tuanya. Orang tuanya tetap neraka lah. Kayak gitu, orang-orang yang hidup di zaman fator itu kayak seperti itu. Jadi tidak ditaklif oleh Allah. Hatta naba'atha rasulah, sampai Allah mengutus seorang rasul. Sampai lali ke kitabnya saya. Kita teruskan sebentar, biar ceritanya nyambung. Di antara yang dibuatkan oleh bangsa jin untuk Nabi Sulaiman, yang pertama adalah mihrab, tempat sholat, tempat ibadah, tempat sujud. Yang kedua adalah tamasil, patung-patungnya para nabi dan patung-patungnya para ulama. Yang ketiga wajifaning kal jawad, sebuah tuwung, sebuah piring besar, dari saking besarnya sama seperti telaga, sama seperti sungai besar. Kok seandainya berkumpul 1000 orang makan bareng di tuwung tersebut, ya jatami'u ala jaf natin, satu piring buatan bangsa jin. Kok seandainya kumpul alfu rajulin, 1000 laki-laki, yakuluna ma'am, mereka makan bareng-bareng, cukup. Ada 1000 orang mayoran, makannya bareng-bareng satu tuwung, satu piring buatan bangsa jin, itu cukup. Itu diantaranya seperti itu. Wakudurir rosiyat, kendil-kendil besar, periuk-periuk besar bikinan bangsa jin. Yang periuk-periuk besar tersebut, periuk raksasa tersebut, laha qawaim, mempunyai beberapa kaki, la tataharrak an amakiniha tutakhad minal jibal bil Yaman. Mempunyai beberapa kaki, yang mana kaki-kakinya kendil itu, periuk itu tidak bisa gerak dari tempatnya, tidak bisa bergeser dari tempatnya, karena dibuat dari gunung. Jadi kakinya periuk itu langsung dari gunung, gunung-gunung yang ada di negeri Yaman. Yus'ad ilaiha bisalalim, yang mana periuk besar atau kendil besar itu kalau mau didatangi ya harus pakai anak tangga. Oke, bukan ondo-ondo kecil, yang adalah anak tangga besar ini. Itu buatan bangsa jin, membuatkan Nabi Sulaiman periuk besar sama tuwung besar, piring besar. 1000 santrinya Nabi Sulaiman, 1000 rakyatnya Nabi Sulaiman, 1000 tentaranya Nabi Sulaiman masak bareng di kendil raksasa itu. Setelah itu dimasukkan ke satu piring raksasa juga. Mereka makan bareng, 1000 orang satu piring. Ya, nampan besar ya rasanya. Cukup mereka, dari saking besarnya. Ya apa, nggak bisa kita bayangin. Yang jelas itu pernah terjadi. Yang penting kita iman. Kalau dulu pernah ada piring besar sama kendil besar. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai umatnya Nabi Daud agar bertaat kepada Allah. Wahai rakyatnya Nabi Daud, beramallah kalian dengan melakukan taat kepada Allah, syukron, karena bersyukur kepada Allah, berterima kasih, alama atakum, karena sudah banyak Allah beri kenikmatan. Di antaranya kalian dibuatkan mihrab, tempat sholat. Kalian sudah dibuatkan oleh Allah
patung-patungnya para nabi, para wali, untuk diingat, dikenang, agar kalian semangat ibadah kepada Allah. Kalian juga dibuatkan tempat makan raksasa dan tempat masak raksasa, kendil-kendil, periuk-periuk raksasa. Itu kalian wajib mensyukurinya. Wa qalilum min ibadiyas syakur, karena sangat jarang sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Al-amil bi ta'ati syukran li nikmati, yang mengamalkan taat kepadaku dalam keadaan syukur, berterima kasih kepadaku. Awal orang belajar syukur itu awalnya ya sering matur suwun, sering terima kasih, hatur nuhun kepada sesama manusianya. Kalau sudah pintar terima kasih kepada sesama makhluknya, insya Allah dia akan pintar berterima kasih kepada Allah. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada orang lain, maka dia tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada Allah. Itu belajarnya terima kasih kepada manusia dulu. Mulutnya terima kasih ke manusia yang ngasih sesuatu kepada kita, hati kita tetap syukurnya, terima kasihnya kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah membantu kita agar senantiasa kita bisa sering berzikir, menyebut dan mengingat nama kebesaran Allah, agar senantiasa kita sering bersyukur, berterima kasih seluruh organ tubuh kita kepada Allah, dan menjalankan ibadah yang terbaik versi Allah, bukan versi diri kita sendiri. Ala hadiniyat wa ala kunatun sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.